Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan pada saudara dan saya untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari, kesempatan yang indah Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Kita fokus, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji, memuliakan Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau. Ini semuanya adalah kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, beri kami, buka hati kami Tuhan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau, mengagungkan nama Engkau. Dimanapun saudara-saudara kami berada di rumah, di tempat mereka masing-masing, kami percaya Tuhan, Kau akan melawat mereka, sehingga Roh Kudus akan menggerakkan hati mereka untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan para pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini, WL, singer, pemain musik, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan juga tim media, biar Tuhan Kau tetap memberikan kekuatan, kesetiaan. Kami percaya, kami hadir para pelayan-Mu, melayani Engkau hati yang tulus. Karena kami merasa kesukacita, Tuhan sudah memberikan waktu yang luar biasa untuk kami untuk datang bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Mari. Saya tidak tahu persis di mana saudara berada, namun saya percaya saat ini saudara di rumah sudah mempersiapkan diri untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan memberikan hormat. Kita angkat suara pujian kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian yang pertama. Ku beri kemuliaan dan hormat. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, pujian katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Siapa perbuatan besar? Perbuatan besar adalah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dia sudah diselamatkan, di dalam kehidupan sehari-hari akan merasakan, akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita pujikan. Berikutnya, kemuliaan telah turun di tempat ini, di tempat saudara saat ini. Puji Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan dibangkitkan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa.
lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan, kemuliaan itu telah turun di tempat ini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan dibangkitkan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Haleluya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan dibangkitkan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. 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 Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian katakan, kemuliaan Tuhan telah turun di tempat ini, di tempat saudara. Tinggal saudara yakin enggak, percaya enggak? Satu hal yang luar biasa. Saat kemuliaan Tuhan itu turun di tempat saudara, saat kemuliaan Tuhan itu turun di tempat ini, luar biasa. Tuhan katakan, berkat itu akan tercurah. Berkat itu akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saya tidak tahu persis pribadi lepas pribadi, apakah saat ini yakin bahwa kemuliaan Tuhan itu sudah turun di tempat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah kasih Tuhan.
Kalau sekarang kita perhatikan keadaan dunia, semakin jahat, semakin jahat. Saat-saat ini wabah begitu meluas seluruh dunia, corona. Sehingga satu hal, banyak orang hati merasa berat, beban begitu berat, permasalahan begitu banyak. Apakah itu soal sakit penyakit, soal ekonomi, soal pekerjaan. Namun saat ini kita memuji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan saat saudara menghadapi masalah itu? Firman Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku. Puji Tuhan. Mari kita pujikan yang terakhir. Kita akan mempersiapkan mendengar firman Tuhan. Bila hati terasa berat, hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Apa yang Dia katakan? Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yesus berkata apa? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya
kami yakini Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sudah mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memperbarui hati kami. Kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini banyak orang-orang membawa beban yang berat. Namun Tuhan katakan mari datanglah. Tuhan sanggup untuk memikul segala beban kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami di rumah, di tempat ini, boleh bergabung bersama-sama. Kau ikat dengan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan semangat di dalam iman kami. Meskipun dunia yang begitu jahat, namun kami percaya pada saat ini Tuhan katakan, mari datanglah. Mari datanglah kepadaku. Kami yakini Tuhan pada saat ini kami bersama-sama datang. Kau akan membawa beban kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberikan kekuatan. Engkau memberikan anugerah di dalam kehidupan hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu pada saat ini akan disampaikan, boleh mengoreksi pribadi lepas pribadi, sehingga kami dikuatkan dengan firman-Mu untuk mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati melalui pujian penyembahan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia itu seperti seorang yang masuk di dalam satu pertandingan. Dan tentunya seseorang yang masuk di dalam satu pertandingan, dia menginginkan yang namanya menjadi pemenang. Dan tidak mudah untuk menjadi pemenang. Karena semua menjadi pemain dan semua akan mengarah kepada satu titik, yaitu finish. Kejuaraan pemenang. Dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pemenang itu diperlukan yang namanya mental. Ya, mental sebagai pemenang. Walaupun banyak hal yang harus dihadapi dan kompetisinya itu sangat ketat sekali, tapi kalau orang yang memiliki mental pemenang, dia bisa meraih dan sebagai pemenang. Mari hari ini kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Allah dengan tema mental pemenang. Mental pemenang, kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Mari kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 8 ini kita melihat bahwa satu hal yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana sebelum ayat yang ke-37 kita boleh memperhatikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami banyak hal dan dia harus masuk di dalam masalah yang dia hadapi. Tapi satu perkara,
Dia mengatakan bahwa semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Kenapa kita bisa menjadi lebih daripada para pemenang? Oleh Dia yang telah mengasihi. Paulus bisa mengakhiri dalam pertandingannya, dia menjadi seorang pemenang dan lebih daripada pemenang. Karena Yesus Tuhan yang disembahnya itu mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap manusia itu ingin menjadi pemenang. Sekali lagi, semua orang akan ingin menjadi pemenang. Pemenang dalam hal itu apa? Menang atas dirinya sendiri. Dan kita perhatikan bahwa musuh yang terbesar itu adalah diri sendiri. Untuk mengalahkan diri sendiri itu tidak mudah. Sehingga ada pepatah mengatakan musuh yang terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ingin supaya kita bisa menang terhadap diri kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri. Juga banyak manusia yang menginginkan untuk menang. Menang apa? Atas segala hambatan, atas segala tantangan, atas segala masalah. Dan itu diinginkan oleh setiap orang. Hari-hari ini terjadi masalah, tekanan, problem di dalam kehidupan. Hambatan-hambatan yang terjadi. Banyak orang yang ingin menjadi pemenang. Bisa mengalahkan situasi kondisi yang ada hari-hari ini. Tapi realitasnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi? Realitasnya banyak orang yang mengalami kekalahan di dalam hidupnya. Perhatikan, banyak yang mengalami kekalahan di dalam hidupnya. Untuk mengalahkan diri sendiri tidak mudah. Seringkali kita jatuh bangun. Tapi pada akhirnya banyak yang mengalami kekalahan. Tidak mampu lagi. Dan perhatikan hari-hari ini ada banyak upaya untuk kita bisa mengatasi masalah problem di dalam kehidupan kita untuk hari-hari ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak mudah, banyak yang kalah. Apalagi kalau hari-hari ini kita memperhatikan dengan virus wabah yang begitu menakutkan sekali. Ada banyak yang menyaksikan ketika dia terpapar dengan virus ini. Untuk keluar dari hal itu tidak mudah. Ya, kita kalah. Dan apa yang terjadi? Tidak sedikit mereka yang frustasi, imunnya turun. Dan kemudian apa yang terjadi? Pulang ke rumah Bapak. Bunuh diri, putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, realitas yang terjadi sedikit yang menjadi pemenang. Coba kita perhatikan, ketika masuk di dalam satu pertandingan, hanya sedikit yang jadi pemenang. Tidak semuanya. Di tengah perjalanan mereka harus gugur, berhenti, tidak bisa melanjutkan lagi. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya untuk hari-hari ini? Apakah kita mau menjadi orang yang kalah? Atau kita menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menginginkan saudara dan saya. Perhatikan, Tuhan tidak menginginkan
saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah. Sebab itu di dalam ayat yang ke-37 Roma 8 dikatakan, oleh Dia yang mengasihi kita, maka semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Itulah kerinduan, itulah tujuan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan perhatikan, Tuhan pun tidak pernah merencanakan saudara dan saya untuk memiliki mental yang mudah menyerah. Perhatikan, Tuhan tidak merencanakan saudara dan saya memiliki mental yang mudah menyerah. Hidup yang tidak punya semangat. Ya, hari-hari ini seringkali kita butuh yang namanya satu semangat. Semangat untuk apa? Untuk menghadapi. Semangat untuk apa? Untuk berada di dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan dalam diri kita. Kalau saya mendapat kesaksian ketika mereka yang terpapar dengan COVID, yang mengatakan kehadiran kita, sapaan kita, itu merupakan satu pemicu untuk apa? Semangat. Ya, semangat, terus semangat, sehingga imun itu akan naik. Dan kita bisa mengalahkan virus itu. Dan kita menjadi pemenang. Kita sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ingat. Tuhan gak pernah merencanakan saudara dan saya memiliki mental yang mudah menyerah. Yang menjadi pertanyaan, kalau demikian, apa rencana Tuhan? Apa yang direncanakan Tuhan? Kembali dalam Roma 8 ayat yang ke-37 dengan tegas. Bahwa kita lebih daripada pemenang. Itu rencana Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang dialami oleh Rasul Paulus yang mengatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita, maka Paulus bisa menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Apa yang dihadapi oleh Paulus luar biasa. Tekanan, kematian bahkan. Kekurangan, siksaan dialami. Tapi perhatikan, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan rancangkan, bukan menjadi orang yang kalah, tapi lebih daripada pemenang. Amin. Bukan hanya lebih daripada pemenang. Kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jelas disebutkan mendapatkan kemenangan yang sempurna. Itu yang direncanakan. Ya, kemenangan yang sempurna. Pak, berarti kan ada yang tidak sempurna. Seringkali kita menganggap kemenangan itu yang penting udah menang. Tapi itu bukan tujuan. Jelas dikatakan lebih daripada pemenang. Kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebelum ayat yang ke-37, apa yang dikatakan di situ walaupun ditulis, walaupun itu ditulis di dalam firman Tuhan. Apa yang ditulis? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Perhatikan. Ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi ayat yang ke-37 dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak apa? Tidak menjadi domba-domba sembelihan. Korban sekali lagi. Tidak. Malah di dalam semuanya itu, dalam peristiwa yang ada, dalam pertandingan dalam hidupnya, pertandingan imannya,
Dengan tegas katakan, semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi coba kita ingat, sekali lagi, bukan hanya sekedar menang. Oh, kalau kita mengatakan, oh menang. Iya, seringkali kita bangga kalau kita dapat juara 3. Harapan 1, harapan 2, harapan 3. Notoknya sampai harapan 3. Kita udah puas. Yang penting aku menang, Pak. Juara 3, juara 2. Yang penting saya bisa mencapai. Tapi sekali lagi bukan itu tujuannya. Jadi yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Nomor 1. Juara 1. Nah, itu. Sekali lagi bukan hanya sekedar menang. Tetapi apa ya? Melebihi kemenangan kita, melebihi para penguasa. Perhatikan, itu kata lebih daripada pemenang. Kita harus menang, melebihi daripada penguasa. Apa yang sedang menguasai dalam diri saudara dan saya? Masalahmu, penderitaan, penyakit, tekanan di dalam hidup. Perhatikan, kita harus menang melebihi dari apa yang menguasai dalam diri kita. Itu tujuannya. Itu yang harus kita capai, goalnya. Sehingga kita bisa mengalahkan. Sehingga kita menjadi seorang yang menang. Lebih. Harus lebih daripada penguasa. Kalau hari ini sudah dihadapkan dengan penyakit. Saya yakin dan merencanakan dalam hidup kita, kita bisa menguasai itu penyakit. Amin. Sehingga katakan kita lebih daripada pemenang. Bukan hanya sekedar menang. Kemenangan yang sempurna. Itu kata Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi bukan hanya sekedar menang. Tetapi memperoleh kemenangan melewati batas yang kita harapkan. Perhatikan. Menang. Memperoleh kemenangan melewati batas yang kita harapkan. Kalau batas yang kita harapkan seringkali, yang 90% kan sudah bagus Pak. It's okay. Tapi itu bukan. Kita harus menang. Melewati batas yang kita harapkan. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Dan Tuhan mau kerjakan itu di dalam hidup. Sehingga Paulus dikatakan penderitaan, kematian, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya apapun tidak akan bisa memisahkan dari kasih Tuhan. Artinya apa? Dia bisa melewati kemenangan itu dari batas yang diharapkan. Secara manusia tidak akan mampu. Tapi oleh karena Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, oleh karena Tuhan mengasihi kita. Maka Tuhan memampukan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Nah tadi katakan sekarang, dari mana kemenangan yang sempurna itu? Dari mana kita bisa lebih daripada pemenang? Kembali dalam ayat yang ke-37 dikatakan, melalui Yesus Kristus yang mengasihi kita. Jadi kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang. Mendapatkan kemenangan yang sempurna itu melalui Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Saya yakin hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan putus asa. Ya, jangan kita menjadi orang yang lemah. Jangan kita menjadi orang yang putus harap. Ya, yang penting saya sudah pernah melakukan, tapi di tengah perjalanan. Bukan itu, saudara. Kita harus terus. Oleh karena Kristus Yesus mengasihi kita, maka saudara dan saya dimampukan untuk mendapatkan kemenangan yang sempurna.
Oleh karena Kristus Yesus yang mengasihi kita, maka kita bisa mencapai lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebuah keberhasilan itu sangat ditentukan oleh apa? Yaitu mentalitas, mental yang kita miliki. Perhatikan, sebuah keberhasilan itu sangat ditentukan oleh mental kita. Kalau mental kita bukan mental pemenang, walaupun itu yang kita hadapi itu di bawah kita kalah. Pasti kita akan kalah. Benar. Saya teringat dalam satu pertandingan bulu tangkis, ganda campuran. Mereka menghadapi satu lawan yang sangat ketat. Angka itu berkejar-kejaran terus. Dan salah satu dari pemain ini, dia mengatakan kepada teman pasangan mainnya, ayo semangat. Tinggal selangkah, kita pasti akan jadi pemenang. Selangkah, kita pasti bisa mengalahkan. Temannya yang satu sudah kewalahan. Dengan daya upaya, dia nggak bisa. Terus berkejar-kejaran terus. Saya katakan, kita pernah jadi juara. Ayo, kita pertahankan. Kita harus punya mental pemenang. Dan apa yang terjadi, saya perhatikan itu. Dia dengan susah payah, karena dia mempunyai mental pemenang. Akhirnya dia tampil sebagai pemenang. Wah, luar biasa senang. Hari ini mari kita akan perhatikan dalam hidup kita. Kita punya mental pemenang atau tidak. Kenapa? Perlu mental pemenang itu. Sebab mental yang dimiliki itu akan menentukan apakah kita akan menang atau kalah. Perhatikan, mental yang kita miliki tadi itu yang akan menentukan apakah kita mau menang atau mengalami kekalahan di dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi perlu mental, saudara. Oleh karena itu, ayo kita mau bangun mentalitas seorang pemenang. Hari ini kita mau bangun mentalitas pemenang itu. Nah, kita akan melihat lebih dulu, memahami tentang kata mental itu apa. Kata mental itu tindakan yang dipengaruhi oleh pikiran. Jadi, tindakan yang dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita mengatakan, gak mampu, itu bukan mental pemenang. Aku gak bisa. Karena yang kita pikirkan ada gak bisa. Tapi namanya mental itu adalah satu tindakan yang dipengaruhi oleh pikiran. Nah, apa yang saudara pikir hari ini? Yang jelas Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang, mendapatkan kemenangan yang sempurna. Itu namanya mental. Kata mental itu artinya sikap atau tindakan seseorang di dalam menghadapi tantangan atau masalah. Sikap atau tindakan seseorang di dalam menghadapi tantangan atau masalah. Jadi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita ketika kita menghadapi masalah? Sekali lagi, itu namanya mental. Tadi dikatakan, tetapi tindakan tersebut harus didasarkan pada kembali pola pikir kita. Pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan apa yang akan kita kerjakan, sekarang harus dipertimbangkan dengan matang. Ya. Kalau tidak matang, pasti di tengah perjalanan kita akan gagal. Kita akan menjadi kalah. Itu
Itu kata mental. Kita harus menyadari lebih dulu, memahami akan kata mental itu. Dan mental itu tidak sama dengan nekat. Ya, nekat atau gambling. Kalau nekat itu begini, saudara. Kalau tidak berhasil, ya kalah. Kalau tidak menang, ya kalah. Kalau tidak berhasil, ya bangkrut. Itu nekat, saudara. Karena tindakannya itu tindakan yang tidak dipikirkan dengan matang. Pokoknya maju, ya sudah, hadapi. Kalau memang itu benar, kita bisa berhasil, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya apa kata? Bukan itu, saudara. Orang nekat, orang gambling itu seringkali mengatakan begini. Kalau tidak untung ya rugi. Kalau tidak hidup ya mati. Sudah, hanya dua pilihan itu saja. Tapi perhatikan, mental itu lebih berarah ya, atau sudah menjadi satu pelaku. Mental itu berbicara tentang behavior. Ya, pola pikir kita bagaimana? Sehingga membuat satu tindakan kita, yaitu tabiat. Ya. Jadi mental itu adalah tabiat atau sikap batin manusia yang mempengaruhi segala perilaku. Itu mental. Makanya sekali lagi saya katakan mental tidak sama dengan yang namanya nekat. Bukankah banyak orang yang nekat? Sekarang ini loh nekat semuanya. Ya. Nekat semuanya. Sudah diberitahu, apa ini? Nekat. Udah. Baru kalau kejadian baru, lo iya. Tuhan tidak berikan kepada kita itu adalah nekat, saudara. Tapi Tuhan berikan kepada kita satu mental. Mental pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana ciri-ciri mental pemenang itu. Tindakan kita, perbuatan kita, sifat kita, sikap kita, perilaku kita. Itu bagaimana? Cirinya sebagai orang yang menang atau sikap pemenang. Mari kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Yaitu Daud dan Goliat. Ya, kita mau belajar tentang Daud dan Goliat. Coba kita akan lihat lebih dulu siapa itu Daud. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 33 dan 34 di situ, Daud itu orang yang sangat sederhana. Perhatikan, sangat sederhana orangnya. Ya, kalau zaman sekarang mengatakan potongan jahitan tidak masuk. Ya, mau melawan yang namanya orang Filistin, orang yang terkuat, nggak mungkin. Dia sangat sederhana, sekali lagi. Perawaannya kecil, ya tadi jahitan potongan tidak masuk. Bagaimana dia bisa jadi pemenang? Dan perhatikan, dia juga masih muda. Belum punya pengalaman. Iya kan? Biasanya orang kalau mau jadi pemenang itu dia masih pasti punya yang namanya pengalaman. Jam terbang ya. Seperti tadi ketika pasangan ganda campuran tadi, dia katakan kita pernah menang. Ayo, tinggal sedikit saja. Pasti menang, semangat. Harus punya mental pemenang. Wow, dia jatuh bangun, dia hadapi. Dan memang dia akan menjadi pemenang. Perhatikan Daud orang yang masih muda. Bahkan dikatakan dia sebagai pengembala domba. Perhatikan, pengangon saudara. Pinternya apa? Dia tidak punya pengalaman.
Dia tidak pernah belajar namanya berperang. Dia juga tidak pernah menjadi namanya prajurit. Mereka yang masuk di dalam medan perang adalah mereka yang sudah terlatih, mereka yang termasuk di dalamnya prajurit, mereka yang sudah mengalami dan tahu bagaimana teknik, bagaimana cara untuk berperang, bagaimana cara untuk mengalahkan, dan bagaimana untuk menjadi pemenang. Dia tahu strateginya, tapi Daud dia tidak pernah. Perhatikan, Daud tidak punya pengalaman sebagai seorang prajurit. Dia orang yang sederhana dan setiap hari pekerjaannya hanya sebagai penggembala domba. Tapi coba kita lihat Goliat. Saudara baca di dalam pasal 17 ayat 4 dan ayat yang ke-7. Saudara baca nanti di rumah dan perhatikan itu dengan baik. Siapakah Goliat? Goliat itu disebut dengan pendekar. Tahu pendekar? Jago berkelahi. Nah, kalau kita memperhatikan cerita-cerita, baik itu persilatan, baik itu, atau itu pendekar. Pendekar itu dia sudah mampu dan dia punya pengalaman dan jagonya. Bayangkan tadi gak pernah apa-apa, Daud gak punya pengalaman, ya gak pernah yang namanya perang, menghadapi bagaimana strateginya, dilawan dengan jago berkelahi. Dan perhatikan Goliat itu punya satu perawakan yang tinggi besar. Kalau boleh saya katakan seperti raksasa. Di situ dijelaskan kurang lebih 3 meter, saudara. Coba saudara perhatikan, 3 meter diukur aja. Rumah saudara tingginya berapa meter temboknya. Dan bandingkan dengan kehidupan kita saja. Antara 170-190 cm. Tidak ada 2 meter. Tidak ada apa-apanya, saudara. Kecil. Tapi itulah yang dihadapi oleh Daud. Raksasa. Dan bahkan kita melihat ayat-ayat itu, apa yang dilakukan, apa yang dipakai, apa yang dipersiapkan oleh Goliat. Goliat itu pakai pakaian perang. Dari helm, ya, dari baju, sirah, ya, kemudian sampai kepada sepatu, pakai juga bawa yang namanya tameng, bawa yang namanya lembing atau tombak. Oh, saudara, perhatikan, komplit, saudara. Kalau saudara bisa baca ini dan perhatikan, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Gagang tombaknya, gagangnya itu loh. Gagangnya, lembingnya itu sama dengan kayu alat tenun. Saudara tahu alat tenun itu tradisional yang dari kayu itu. Brak, gede saudara. Sehingga kalau dia bawa yang namanya lembing atau tombak itu sampai dipikul, saudara. Saudara tahu mata tombaknya. Di situ dijelaskan kurang lebih 7 kilogram. Nah, saudara 7 kilogram mau saudara pegang, bawa, diangkat begitu. Sampai katakan dipikul itu, taruh di bahunya. Saudara coba bayangkan itu. Gede gagah besar Bapak ini. Tapi perhatikan ending dari cerita Daud vs Goliat. Daud sebagai pemenang. Betul? Daud menang terhadap Goliat. Nah, kita akan lihat rahasianya apa, cirinya apa. Karena Daud punya mental pemenang. Nah, mental pemenang itu cirinya apa? Yang pertama kita lihat pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah itu adalah tidak pernah terjebak dengan berbagai macam alasan-alasan kelemahan dalam dirinya. Perhatikan,
Pantang menyerah itu adalah tidak pernah terjebak dengan berbagai macam alasan-alasan kelemahan pada dirinya atau di luar dirinya untuk tidak berjuang. Nah, itu perhatikan, pantang menyerah. Dia tidak memperhatikan dirinya yang dikatakan itu kecil, muda, ya, tidak punya pengalaman, pengalamannya cuma jadi pengangon. Dia gak pernah perang. Dan apa yang dibawa, kalau saudara baca ayat itu, saudara temukan bahwa cuma tongkatnya gembala. Dengan apa saudara? Pengali-ali. Ya, coba perhatikan di situ. Dengan apa? 5 batu dari kali. Kalau bahasa kecil saya itu gandik itu. Ya. Batu kecil itu 5. Dimasukkan di kantong. Kantong tempatnya. Dia menghadapi yang namanya Goliat yang seperti itu. Perhatikan, mental pemenang itu pantang menyerah. Dia tidak memperhatikan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Tapi seringkali kita tuh tahu dan memperhatikan, terjebak dengan macam-macam alasan. Aku ndak bisa. Betul kan? Aku ndak mampu. Ketika kita melayani Tuhan. Waduh, aku ndak mampu. Itu ada senior saya. Ya kan? Ndak ada waktu, saya ndak pinter. Saya bukan lulusan sekolah teologi. Ayo kita belajar untuk memberitakan Injil. Saya nggak bisa. Karena apa? Tahu dirinya sendiri, beralasan tentang kelemahan. Nanti bagaimana kalau saya ketemu dengan mereka yang pinter ngomong? Ya, pinter berargumentasi. Saya pasti kalah. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Murid-murid Yesus ketika diperhadapkan di pengadilan agama. Dia bisa menjelaskan, dia bisa berkata-kata, melebihi daripada kapasitas kehidupannya. Siapa yang bisa? Sehingga mereka katakan, ini saya enggak temukan kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Bebas. Karena apa? Tadi dikatakan, oleh Dia, Kristus Yesus, yang mengasihi. Oleh karena Roh Kudus yang memimpin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan jangan kita terjebak dengan berbagai macam alasan-alasan tentang kelemahan diri kita. Daud dia tidak perhatikan itu. Daud punya banyak kekurangan. Tapi dia tidak. Dia terus hadapi yang namanya Goliat itu. Demikian juga saudara, jangan kita terpaku dengan di luar kita. Daud tidak melihat yang namanya Goliat yang begitu gede. Saudara. Dengan pakaian perangnya, dengan perlengkapan yang luar biasa. Daud tidak lihat itu. Dia hadapi itu. Kalau kita perhatikan dengan jelas bahwa Daud dengan Goliat tidak sebanding. Tapi dia punya mental pemenang, yaitu pantang menyerah. 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Itu diwujudkan dengan cara apa saudara? Ketika dia disepelekan oleh rajanya, yaitu Raja Saul. Dia dianggap rendah oleh Raja Saul. Coba perhatikan di situ.
Kamu itu siapa? Gak pernah, kamu masih muda, gak punya pengalaman, gak telah menjadi prajurit. Katakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Daud tidak diperhatikan itu. Dia tidak terjebak dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Itulah mental pemenang, pantang menyerah. Mari hari-hari ini, saudara harus perhatikan, jangan saudara menyerah kepada kondisi internmu atau kondisi ekstern. Untuk mempengaruhi engkau, tidak berjuang, tidak memiliki mental pemenang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali ketika kita mau diajak untuk ayo melayani Tuhan, ayo berkarya dengan Tuhan, banyak alasan. Benar enggak? Itu ada senior saya, itu ada pendeta, itu ada yang lebih daripada saya. Sehingga kita enggak mau maju. Perhatikan untuk hari ini. Ayo. Jangan kita terjebak dengan konsep-konsep yang apalagi direndahkan. Siapa yang merendahkan? Rajanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud dia bisa berkata kepada Raja Saul, Raja, engkau yang harus maju. Iya kan? Dia bisa berkata kepada Raja Saul, sebenarnya Andalah yang maju. Karena Anda yang sebagai pahlawan, ya, pinter berperang. Kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Raja Saul. Ya, cara berperang. Tapi Saul tidak berani, saudara. Takut. Perhatikan, kalau hari-hari ini engkau sedang diremehkan, engkau jangan berkecil hati. Miliki yang namanya mental pemenang. Pantang menyerah. Itu dari intern tadi. Nah, eksternnya apa, Pak? Coba kita lihat ayat yang ke-43 sampai 44. Siapa, saudara? Goliat. Ya, Goliat. Dia berkata apa kepada Daud? Anjing. Saudara, bayangkan saudara. Kalau saudara dianggap anjing, disamakan dengan anjing, mau enggak? Ya, disamakan dengan anjing oleh Goliat. Mengerikan. Sekali lagi yang ada di luar berbagai macam alasan-alasan. Jangan engkau terjebak. Bukankah seringkali orang lain, ekstern maupun intern kita, menyakitkan dalam diri kita. Sehingga kita lemah, kita enggak mau maju. Bagaimana kita bisa jadi pemenang? Daud ya perhatikan. Dia tetap maju. Ya. Tetap dia maju, dia hadapi yang namanya orang Filistin. Goliat yang begitu gede yang. Dia hadapi, dia tidak takut, dia tidak mundur saudara. Jadi katakan pantang menyerah itu yang pertama unsurnya adalah tidak pernah terjebak dalam berbagai macam alasan kelemahan baik itu dalam diri kita, dari intern kita atau dari orang. Yang kedua, unsur dari pantang menyerah itu adalah punya mental baja. Mental baja dalam menghadapi segala sesuatu. Perhatikan. Mental baja itu seperti apa? Wujudnya seperti apa? Sekali lagi kita harus punya mental baja. Wujud dari mental baja itu adalah berani memasuki wilayah yang penuh dengan tantangan. Perhatikan, berani memasuki wilayah yang penuh dengan tantangan. Gak gampang, saudara. Benar gak? Oh, pengen mati ini. Cari mati. Seringkali kan seperti itu. Tapi itu mental baja. Sekali lagi, tidak sama. Tadi mental itu tidak sama dengan nekat, saudara. Kalau orang punya mental yang baja, mental yang kuat untuk menghadapi apapun, dia berani memasuki
wilayah yang penuh dengan tantangan. Dan kita lihat Daud, dia berani melewati. Ya, dia berani melewati wilayah yang penuh dengan tantangan. Tantangannya siapa? Goliat, saudara. Lengkap senjatanya. Kalau tidak punya mental baja, pasti mundur. Saul saja, pasukan Israel saja, prajurit-prajurit kerajaan yang dipimpin oleh Saul, mundur teratur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari hari ini kita harus punya mental baja yang mau dan berani memasuki wilayah yang penuh dengan tantangan. Wujudnya apa, saudara? Bukan hanya berani memasuki, tetapi jangan berdiam diri. Berdiam diri di tempat yang nyaman, berdiam diri, berada di tempat yang aman. Ya. Itu bukan mental baja. Ya. Bukankah seringkali kita senang berdiam diri di tempat yang nyaman, yang aman? Oh, udahlah, aku enggak mau ngikuti masalah. Aku enggak mau lah. Aku enggak ikut-ikut dah. Itu artinya kita membuat zona nyaman kita. Zona yang membuat kita aman. Perhatikan Saul dan pasukannya, bahkan bangsa Israel, dia lebih memilih di zona yang aman dan nyaman. Perhatikan, zona aman dan nyaman itu bukan tempat kita sebagai pemenang. Betul ya? Bukan tempat kita. Perhatikan, kita sudah belajar bagaimana Raja Wali itu. Justru di tengah badai itulah dia bisa melayang dan bahkan dia bisa melebihi dari badai itu. Naik tinggi. Itu yang disebut dengan mental baja. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, hadapi itu semua. Justru tantangan semakin banyak akan menguatkan mental kita. Betul enggak? Nah, kalau kita bertanding, kemudian hanya cuma musuhnya yang ringan-ringan saja, itu bukan menjadi pemenang, bukan lebih dari pemenang, saudara. Kalau musuhnya tangguh dan kita bisa mengalahkan, itulah mental baja. Ya, mari kita harus punya mental baja. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Karakter dibentuk di dalam badai. Karakter dibentuk di dalam badai, bukan di dalam ketenangan. Ya, kalau aman, nyaman, tenang, gak terbentuk karakter kita. Justru di tengah-tengah badai itu, justru kita ada dalam badai itulah akan membentuk karakter kita, akan membentuk mentalitas kita. Sebab itu jangan kita seperti Raja Saul dan segenap orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Coba kita baca ayat yang ke-11 di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, mendengar siapa? Tantangan Goliat. Ya, pendekar tadi yang gagah besar. Apa yang terjadi? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan, sangat ketakutan dan cemas. Makanya ayo kita punya mental baja. Kita jangan terjebak dengan berbagai macam alasan-alasan kelemahan dalam diri kita atau di luar. Saul dan segenap bangsa Israel, orang Israel, dia sedang terjebak. Dia tidak berani, cemas, dan sangat ketakutan. Ayub, pasal yang ketiga ayat 25. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Coba itu menjadi keperhatian dah. Karena yang kutakutkan, perhatikan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku.
Jadi apa yang saudara takutkan itu justru akan menimpa. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau hari-hari ini saudara cemas, cemas itu tidak akan lari dari saudara. Tapi justru kecemasan itu akan terus datang. Bukankah kita terjadi itu? Benar gak? Cemas, bagaimana kondisi kita? Waduh, bagaimana ini? Ekonomi kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana ini? Cemas. Bukan cemas itu lari, tapi cemas itu akan datang. Segala yang kucemaskan menimpa aku, perhatikan. Segala yang kutakuti melanda aku. Itu Ayub mengatakan. Makanya ayo, mau enggak kita mengalami ketakutan, kecemasan dalam menghadapi, itu bukan mental pemenang. Tapi ayo kita memiliki mental pemenang seperti Daud ini. Yang kedua, kita perhatikan apa mental pemenang, yaitu punya keyakinan, iman. Nah, itu yang disebut dengan apa? Optimis. Optimis, penuh dengan harapan. Daud, dia mempunyai mental pemenang itu karena dia optimis. Dia punya keyakinan, dia punya iman. Apa? Optimis apa? Kemenangan itu bukan karena kemampuan, perhatikan. Kemenangan itu bukan karena kemampuannya. Mampunya apa dia? Hanya sebagai seorang pengembala, pengangon. Mampunya apa dia? Peralatannya, persenjataannya yang dia bawa itu hanya tongkat dan apa? Pengali-ali dan batu yang dimasukkan tempat kantongan. Dilawan dengan yang tadi punya perisai, bawa tombak, punya ketopong, punya sepatu. Ya, semua sudah anti peluru, saudara, bahasa saya. Tapi katakan dia tidak patah semangat. Dia punya mental karena dia optimis. Dia pasti akan menang. Iman adalah dasar untuk mencapai keberhasilan. Perhatikan, iman itu adalah dasar untuk mencapai yang namanya keberhasilan. Dan jadi pertanyaan dalam hidup kita, adakah optimis iman saudara, keyakinan saudara? Saudara mampu untuk menghadapi masalah, mampu untuk menghadapi penyakit, mampu untuk menghadapi kegagalan-kegagalan yang terjadi, tekanan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, saya membaca satu statement dari Khalil Gibran, yaitu penulis dan pelukis dari Lebanon, Amerika. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya. Perhatikan, orang yang optimis dia melihat bunga mawarnya, bukan dia melihat yang namanya duri. Tapi orang-orang pesimis, dia terpaku pada duri, dia terpandang ke matanya terpandang pada duri. Sehingga dia melupakan yang namanya mawar. Bukankah mawar itu indah? Betul. Walaupun mawar itu dia punya yang namanya batang yang berduri. Tapi perhatikan kita harus fokusnya kepada mawar, bukan durinya. Itu namanya orang yang optimis. Jangan kita pandang itu masalahnya, tapi kita harus pandang yang namanya kemenangan. Kemampuan, keyakinan kita, iman kita, itu yang akan menentukan keberhasilan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini kemenangan Daud itu bukan karena kemampuannya dan pengalamannya. Ya, sekali lagi bukan karena pengalamannya dan kemampuannya. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-34 bagian B di dalam pasal 17 1 Samuel. Mampu apa? Dia mengatakan ketika Saul merendahkan dia, Daud berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa beruang yang akan menerkam seekor domba dari kawanan domba itu, apa yang dia hadapi? Dia robek, dikejar, dirobek mulutnya.
Ya. Sekali lagi dia tidak mengandalkan kemampuannya, dia tidak mengandalkan pengalamannya. Tapi apa yang diandalkan? Yang diandalkan adalah Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa di dalam tangan Tuhanlah kemenangan itu. Saudara bisa baca di dalam ayat 45 sampai 47. Dia mengatakan apa? Aku datang membawa nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu, yang kau hina itu. Engkau datang menjumpai aku dengan pedang tombak lembing. Perhatikan, aku datang. Sekali lagi, aku mendatangi engkau. Aku berhadapan dengan engkau. Dengan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kunci rahasia. Kalau kita mau jadi mental pemenang, kita harus punya keyakinan, punya iman, optimis. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Amin. Di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada berkat itu melimpah. Dan bahkan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Caranya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Terus tadi dikatakan ada di dalam tangan Tuhan. Caranya apa? Yaitu kita harus punya cara pandang. Daud dia punya cara pandang yang berbeda dengan Goliat. Cara pandangnya Daud adalah selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu menyerahkan keterbatasannya yang dia punyai, yang dia miliki. Dia tahu dia orang yang lemah. Dia tidak mampu, tapi keterbatasannya itulah dia serahkan kepada Tuhan. Itu namanya mental pemenang. Ayo hari ini, apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang sedang kita hadapi? Mungkin katakan, aku sudah tidak mampu lagi Tuhan. Aku sudah enggak kuat lagi untuk menghadapi ini. Aku sudah putus asa, tapi mari kita mau belajar cara pandang dari Daud. Dia andalkan Tuhan. Dia diserahkan semua kelemahannya, keterbatasannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika itu? Dia mulai ambil pengali-ali dan batu. Dan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Goliat yang pakai perlengkapan anti itu. Mati, saudara. Betul enggak? Mati. Hanya karena batu kecil. Pas celah-celahnya. Siapa yang mengarahkan batu itu? Siapa yang membuat kemenangan itu? Yaitu Yesus. Hari ini engkau akan mau menerima kemenangan, andalkan Yesus. Ya, serahkan semua keterbatasanmu, semua yang ada dalam hidup kepada Yesus. Maka Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Ulangan 31 ayat 8. Apa dikatakan itu? Jangan takut, jangan patah hati, jangan cemas, perhatikan. Apa? Sebab perhatikan Tuhan sendiri, perhatikan. Tuhan sendiri yang ada di depanmu. Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu, perhatikan. Bukan suruhan, bukan orang lain. Tapi Dia sendiri. Tuhan sendiri yang berjalan di depan. Yang membimbing engkau. Dialah sendiri yang menolong engkau. Dia sendiri yang menyertai engkau. Perhatikan. Allah sendiri. Kalau Allah sendiri yang menyertai kita. Allah sendiri yang menjadi pemimpin kita. Maka kita akan menjadi pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Amin. Daud dikatakan. Dia punya keyakinan. Dia optimis. Dia punya iman. Bahwa Tuhannya yang disembah itu. Dia yang akan berdiri di depan. Dia yang akan menuntun. Dan dia yang akan memberi kemenangan. Dan apa yang terjadi? Menang betul, saudara. Perhatikan. Dia sendiri. Sekali lagi. Catat itu situ. Garisi.
Dia sendiri yang menolong. Dia sendiri yang menyertai. Dan dia sendiri yang tidak membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Perhatikan. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita? Masihkah kita takut? Masihkah kita cemas? Masihkah kita patah semangat? Oleh sebab itu Bapak Ibu hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, maka jangan kita takut. Kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan sendiri yang sudah menyatakan Dia selalu akan menyertai kita. Apa janji Tuhan? Di dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Dia mengatakan, aku menjadikan engkau kepala bukan ekor. Perhatikan. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan diberikan kepada kita. Itu merupakan satu jaminan yang pasti. Dia akan mengangkat kita. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan membawa kita tinggi, tinggi, naik, naik, dan naik. Bukan turun. Perhatikan. Pegang janji Tuhan. Jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa kuncinya? Apa rahasia di dalam Ulangan 28 ayat 13 untuk menerima janji Tuhan? Menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Kita harus punya mental pemenang. Pantang menyerah. Kita punya keyakinan, iman, optimis. Tuhan yang melakukan. Tuhan yang memimpin. Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana kita bisa menikmati jaminan kepastian itu? Coba kita perhatikan. Ayat itu mengatakan apa? Hari ini. Sekali lagi. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Perhatikan. Hari ini kuncinya. Jangan kau tunda besok atau yang akan datang. Atau ketika kita tidak berdaya. Tapi hari ini ketika engkau mendengar, maka engkau harus menurut, setia, mentaati semua perintah Tuhan. Perhatikan, hari ini apa yang aku sampaikan kepadamu, lakukanlah itu dengan setia. Hari ini menjadi satu kesempatan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita harus setia, mentaati semua perintah, tapi jika juga tidak melalaikan yang namanya perintah Tuhan. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, perhatikan lagi. Perhatikan hari ini, saya senang dengan pernyataan Tuhan. Dia berkata hari ini, maka hari ini juga akan terjadi dalam kehidupan. Apa yang harus kita hari ini pun juga? Jangan engkau mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya tidak memuja, tidak menyembah, tidak mengabdi, tidak beribadah kepada ilah lain. Mari hari ini kita mau belajar, kita bangun satu hubungan dengan Allah. Ibadah kita dengan kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud. Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia bangun, dia mengikuti perintah, dia setia mentaati semua perintah Tuhan. Hari ini mari, saya yakin apa yang saudara hadapi, engkau akan jadi pemenang. Amin. Engkau akan menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Dan perhatikan, engkau jangan terpengaruh dengan besarnya masalah yang engkau hadapi, tantangan yang engkau hadapi. Tetapi lihat, Yesus itu lebih besar dari masalahmu. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Izinkan dia, Yesus yang lebih besar itu ada di dalam itu. Yang akan membangun dalam kehidupan kita. Yang membuat kepada kita hari ini engkau akan mendapatkan kemenangan. Hari ini engkau akan mendapat mengatasi. Hari ini engkau akan jadi lebih dari pemenang. Katakan, engkau Yesus lebih besar dalam hidup. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di
dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar, lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar, terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan yakin katakan, Engkau lebih besar daripada masalahku. Yesus terlebih besar. Amin. Engkau terlebih besar, terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini engkau sedang mengalami berbagai macam tantangan di dalam hidupmu, engkau sedang menghadapi masalah yang besar, dan engkau tidak mampu, engkau mengalami ketakutan, engkau mengalami cemas, engkau tidak tenang dengan apa yang saudara hadapi ini. Marilah hari ini kita memiliki mental sebagai seorang pemenang. Dan saya yakin hari ini sesuai dengan firman Tuhan, hari ini ketika engkau mentaati semua perintah, hari ini engkau tidak melalaikan perintah, hari ini engkau tidak memuja dan mengabdi dan beribadah kepada ilah lain,
Karena kau hanya beribadah mengandalkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Yesusmu lebih besar daripada masalah, daripada penyakitmu, dari problem yang kau hadapi. Jangan pantang menyerah. Mari kita akan berubah cara pandang kita. Andalkan Tuhan selalu. Serahkan keterbatasanmu yang engkau miliki hanya kepada Tuhan. Maka Dia sendiri yang akan memimpin. Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menolong. Dia sendiri yang menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau. Dia tidak meninggalkan engkau. Hari ini ambillah satu komitmen. Tuhan, aku tidak mau lagi Tuhan. Aku tidak mau lagi terjebak dengan berbagai macam alasan-alasan kelemahan yang ada di dalam diriku, atau yang ada di luar di dalam diriku, sehingga aku tidak punya semangat, sehingga aku tidak bisa menerima mujizat kemenangan yang sempurna. Hari ini kau katakan kepada masalahmu, hai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Dan hari ini Tuhan yang lebih besar ada di dalamku. Tuhan yang lebih besar menyertai aku. Tuhan yang lebih besar tidak akan membiarkan dan meninggalkan aku. Dan hari ini masalahmu tidak akan ada lagi di dalam hidup. Aku akan jadi pemenang. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang mengambil satu keputusan pada hari ini untuk menyerahkan keterbatasannya, untuk selalu mengandalkan kepada Engkau Tuhan. Dan mereka optimis, mereka punya keyakinan, mereka punya iman bahwa kemenangan itu bukan karena kemampuanku, bukan karena pengalamanku, tetapi kemenangan yang terjadi karena nama Tuhan Yesus, karena ada di dalam tangan Yesus. Dan hari ini kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima Engkau Tuhan satu-satunya. Karena Engkau sendiri yang menyertai aku. Engkau sendiri yang menolong aku. Engkau sendiri yang membimbing aku. Karena Engkau tidak membuat kami untuk seorang diri. Karena bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan hari ini kemenangan besar terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau, rumah tangga engkau, pernikahan engkau, pekerjaan engkau, pelayanan engkau, saudara. Apapun yang engkau sedang kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena Tuhan sedang menghadapkan wajahnya dan memberikan berkat kepadamu. Dan Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan engkau akan dibawa terus naik, naik dan naik. Dan engkau tidak akan turun. Karena Tuhan mengasihi engkau. Terimalah berkat ini dengan iman. Dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.
berlimpah-limpah dan meluas gairahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Aku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata